Selamat datang di perkuliahan Data Mining dan Data Warehouse. Pada kesempatan kali ini pembahasan untuk perkuliahan ini adalah terkait dengan preprocessing data. Untuk outline perkuliahan pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang data cleaning, yang kedua missing value, dan yang ketiga adalah transformasi data. Nah, apa tujuan untuk perkuliahan kali ini? Yang pertama, Anda bisa diharapkan mampu melakukan cleaning data atau data cleaning, kemudian bisa menangani missing value, dan yang ketiga bisa menangani atau melakukan transformasi data. Nah, apa yang dimaksud dengan preprocessing data? Kalau kita melihat lagi pembahasan pada kesempatan sebelumnya, di mana salah satu proses dalam KDD atau Knowledge Discovery from Data itu adalah melakukan preprocessing data. Jadi setelah melakukan pengumpulan data, ada tahap yang disebut dengan preprocessing data. Nah, untuk pada proses data mining juga atau penemuan pengetahuan di dalam data, langkah preprocessing data ini dilakukan sebelum dilakukannya penerapan teknik-teknik data mining pada suatu data. Nah, contohnya teknik data mining ini yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu clustering atau mungkin melakukan estimasi pada data atau melakukan prediksi pada kumpulan data. Nah, sebelum menerapkan teknik-teknik tersebut, maka dilakukan pemrosesan data terlebih dahulu atau preprocessing data. Nah, ada banyak jenis tahap atau proses-proses dalam preprocessing data. Di antaranya adalah data cleaning, kemudian ada integrasi data, dan ada transformasi data. Nah, kenapa harus dilakukan tahapan ini, preprocessing data? Ada 2 tujuan pentingnya. Yang pertama, setelah dilakukan preprocessing data, itu dihasilkan hasil analisanya bisa lebih akurat. Nah, jadi ada data mentah di preprocessing dulu. Hal ini menunjukkan bahwa data yang di preprocessing di awal itu bisa mempengaruhi hasil analisa dari datanya ke arah yang lebih akurat. Kemudian untuk masalah-masalah dalam skala-skala besar, preprocessing data ini bisa sampai mengurangi waktu komputasi. Nah, tahap yang pertama adalah yang disebut dengan data cleaning, atau kenapa harus ada data cleaning ini. Nah, data seperti yang diketahui, kalau kita melakukan pengumpulan data, biasanya datanya masih mentah sehingga ada beberapa masalah-masalah yang timbul dari data yang kita kumpulkan. Nah, masalah-masalah tersebut apa saja? Yang pertama itu biasanya didapatkan ada missing data, yang kedua itu datanya tidak lengkap atau incomplete, kemudian mungkin datanya formatnya tidak seragam. Ini kasusnya kalau misalnya sumber datanya itu berasal dari beberapa sumber, kemudian biasanya ini ada juga datanya typo atau salah pengetikan dan seterusnya. Nah, yang bagaimana contohnya yang disebut dengan 4 masalah ini. Nah, kalau yang missing data, biasanya missing data itu berarti ada beberapa data atau isian-isian atribut yang tidak ada pada data kita. Itu entah karena memang disebabkan karena kesalahan penginputan, atau memang datanya memang kosong untuk sebuah objek, atau memang apabila pengumpulan datanya menggunakan alat, pada saat pengumpulan data alatnya lagi mengalami masalah atau error. Kemudian ada tidak lengkap atau incomplete data, kemudian ada format yang tidak seragam, ada typo tadi yang dijelaskan. Nah, contohnya ini gaji, ada yang mungkin tiba-tiba isiannya minus 2 juta. Nah, ini kan hal yang tidak mungkin. Jadi kalau untuk ukuran gaji tidak ada yang minus. Kemudian mungkin ada juga yang ada typo. Jadi
Contohnya di datanya, data seseorang ada tertulis usianya 30 tahun, tetapi di isian tanggal lahirnya dia lahir di tahun 2015. Nah ini kalau bukan usianya yang salah, input tanggal lahirnya mungkin yang ada keliru. Kemudian ini contohnya yang ketiga pada slide 6 dikatakan format tidak seragam. Nah, yang seperti apa? Misalnya mungkin data yang kita punya untuk misalnya nilai kinerja, untuk atribut nilai kinerja ada yang memberikan nilainya pakai angka atau 1, 2, 3. Kemudian ada juga yang mungkin setelah pergantian manajemen atau dan sebagainya, ada pergantian dalam proses dalam sebuah lembaga atau tempat pengumpulan data, ada data yang dengan atribut yang sama tetapi nilainya isinya berupa huruf atau ABC. Nah, ini formatnya jadinya tidak seragam. Nah, ini menjadi masalah juga dalam nanti pada saat dilakukan data mining. Nah, karena masalah-masalah ini maka diharapkan atau dilakukan data cleaning sebelum dilakukan proses data mining pada sebuah data atau pada kumpulan data. Nah, apa-apa saja yang dilakukan pada tahap data cleaning? Yang pertama, kalau masalahnya ada di missing value, maka nilai yang tidak ada atau yang missing itu dilakukan pengisian. Kemudian ada juga masalah yang disebut noisy data. Jadi kalau noisy data ini dia datanya kurang tepat. Ini mungkin salah penginputan atau misalnya ada error-error yang lain. Contohnya noisy data, mungkin kalau kita punya data temperatur atau data suhu, misalnya suhu pada suatu kota yang diketahui bahwa misalnya kota itu terletak di misalnya di Indonesia yang tidak ada musim dingin. Nah, tiba-tiba di data tersebut diperoleh ada suhu di kota tersebut misalnya minus 5 derajat atau misalnya 4 derajat, padahal daerahnya bukan juga daerah pegunungan. Nah, ini kan itu berarti bahwa ada data yang noisy atau mungkin dia keliru pada saat penginputan atau alat pengukurannya itu mengalami error. Nah, itu yang disebut dengan noisy data. Bagaimana nanti menghandle kasus seperti itu dilakukan di data mining. Kemudian mengidentifikasi atau bahkan menghilangkan outliers. Nah, apa yang disebut dengan outlier di sini? Outliers di sini dia disebutkan bahwa ada data yang nilainya jauh dari rata-rata nilai lainnya. Nah, nilai tersebut sebenarnya benar, tetapi beberapa nilai tersebut itu kalau dibandingkan dengan rata-rata nilai lainnya itu sangat jauh berbeda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di sini mungkin seperti data penghasilan misalnya. Nah, misalnya data penghasilan di sebuah misalnya kantor, misalnya rata-ratanya penghasilan dari orang yang bekerja di situ 2 juta sampai 3 juta. Jadi ada yang 2.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 2.700.000 dan seterusnya. Kemudian ada mungkin satu karyawan atau pegawai yang misalnya penghasilannya misalnya 500 juta. Karena mungkin selain bekerja di situ dia juga misalnya memiliki bisnis. Nah, penghasilan yang 500 juta ini itu disebut dengan outliers. Kenapa bisa begitu? Karena penghasilannya itu jauh dari rata-rata penghasilan dari karyawan di perusahaan tersebut. Nah, ini kalau terjadi dalam suatu data dan akan dilakukan penggalian data, ini bisa misalnya mempengaruhi nanti hasil data mining. Nah, kemudian yang keempat, menghilangkan inkonsistensi data. Nah, inkonsistensi data ini adalah data yang
tidak konsisten. Mungkin pembahasan ini sudah pernah dibahas apabila ada yang sudah mengikuti perkuliahan tentang sistem manajemen basis data. Nah, apa yang dimaksud dengan inkonsistensi data? Jadi mungkin mengulang kembali terkait dengan pembahasan di basis data. Jadi pada saat suatu data, misalnya ada data mahasiswa namanya Budi, kemudian dia usianya 20 tahun, kemudian misalnya tempat lahirnya, alamatnya di Makassar misalnya. Kemudian di data yang lain dengan orang yang sama, namanya juga Budi, tetapi tiba-tiba tempat tinggalnya di Bandung misalnya. Nah, karena sudah berpindah tempat tinggal ke Bandung, itu artinya bahwa semestinya tempat tinggalnya atau kota tempat tinggalnya ada Bandung, tetapi ada data lain tentang Budi yang masih misalnya karena belum dirubah, nah itu masih menuliskan bahwa Budi tinggalnya di Makassar. Nah ini yang disebut dengan inkonsistensi data. Nah biasanya hal-hal ini terjadi apabila terjadi perubahan data, kemudian ada beberapa data yang ditulisnya berulang atau berulang seperti itu, kemudian hanya dilakukan perubahan pada satu record data saja. Nah, ini disebut dengan inkonsistensi data. Nah, yang pertama masalah pada data cleaning yang itu disebut dengan missing value. Nah, bagaimana menangani masalah ini atau missing value? Jadi, solusinya adalah bisa dilihat di slide 8. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Jadi missing value, jadi kalau ada data yang tidak ada nilai atributnya untuk record-record tertentu, itu kalau jumlah datanya besar, itu bisa diabaikan saja missing value-nya. Atau misalnya untuk record tersebut itu dihapuskan, maksudnya diabaikan ini, jadi record tersebut tidak dimasukkan di dalam proses data mining atau dihapus untuk record yang terdapat nilai atribut yang memiliki missing value. Nah, kemudian solusi yang kedua, bagaimana kalau jumlah datanya itu tidak besar? Nah, itu akan sangat mempengaruhi apabila misalnya recordnya dihapus. Nah, itu bisa dengan mengisi nilai missing value dengan nilai rata-rata dari atribut tersebut. Jadi kalau misalnya atribut tinggi badan seseorang di situ tidak ada, maka akan diambil rata-rata tinggi badan dari kelompok data, kemudian akan diisikan pada tinggi badan record yang tidak memiliki nilai. Nah, itu disebut dengan mengisinya dengan nilai rata-rata. Kemudian, atau kalau setelah dilihat lagi datanya, ternyata untuk atribut yang untuk suatu atribut banyak terjadi missing value untuk record-record lainnya. Nah, ini bisa solusinya dengan menghilangkan saja atribut yang memiliki banyak missing value. Nah, tentu saja ini dilakukan dengan pertimbangan memang atribut tersebut kurang signifikan atau tidak terlalu berpengaruh terhadap data tersebut. Nah, yang kedua, masalahnya adalah terkait dengan noisy data. Nah, bagaimana solusi untuk data yang noisy ini? Nah, solusinya adalah dengan cara melakukan penghalusan noisy data. Nah, metode yang digunakan untuk melakukan penghalusan noisy data ini disebut dengan salah satunya menggunakan metode binning. Ini banyak metode lain sebenarnya, tetapi salah satunya itu bisa menggunakan metode binning. Nah, metode ini seperti apa? Jadi metode binning ini dilakukan dengan pertama mengurutkan nilai dari data. Jadi pada suatu atribut yang akan kita haluskan datanya, karena mungkin merasa mencurigai bahwa terdapat noisy data untuk data tersebut, maka dilakukan pengurutan data. Kemudian setelah diurutkan, maka nilai-nilai dari data tersebut itu akan disesuaikan dengan nilai dari data yang saling berdekatan. Kemudian setelah
diurutkan. Nah, ini disebut dengan binning. Jadi data-data yang ada itu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, atau dalam metode ini disebut dengan bin. Kemudian setiap kelompok memiliki ukuran yang sama. Apa yang dimaksud dengan ukuran yang sama? Ini bahwa setiap kelompok-kelompok atau bin tersebut, jumlah data yang terdapat dalam setiap bin itu sama dengan jumlah data di bin yang lainnya. Nah, untuk metode binning ini atau penghalusan noisy data itu ada 3 jenis cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah smoothing by bins atau menghaluskan data menggunakan nilai min atau rata-rata dari bin. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi nilai-nilai yang ada di dalam bin itu akan diganti dengan nilai rata-rata dari bin tersebut. Kemudian ada smoothing by medians atau penghalusan dengan nilai mediannya. Nah, ini dilakukan pergantian nilai bin dengan nilai median dari bin tersebut. Kemudian ada smoothing by boundaries. Nah, ini adalah proses penghalusannya adalah pada bin tersebut ditentukan dulu nilai batasnya, yaitu nilai yang paling maksimum dan nilai yang paling minimum. Kemudian setiap nilai pada bin tersebut akan diganti dengan nilai batasan yang terdekat. Jadi kalau nilai batasannya lebih dekat dengan nilai maksimum, maka nilai dalam bin diganti dengan nilai paling maksimum. Atau sebaliknya, kalau dia datanya lebih dekat dengan nilai minimum yang sudah ditentukan, maka datanya akan diganti dengan nilai minimumnya. Sekarang kita di slide 11, saya akan perlihatkan bagaimana cara kerja dari metode binning ini. Jadi, pada poin pertama, di situ diperlihatkan bahwa ada sebuah data harga, misalnya data harganya di dalam satuan dolar. Nah, setelah dilakukan pengurutan, jadi metode binning tahap awalnya adalah melakukan pengurutan data. Nah, pada slide 11, pada poin pertama, di situ datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian langkah kedua adalah membagi data-data tersebut ke dalam sebuah bin. Nah, tentu saja seperti penjelasan sebelumnya, setiap bin itu memiliki ukuran data yang sama. Nah, untuk data ini, ukuran binnya adalah sebesar 3 data, maka 3 data tersebut secara terurut itu dimasukkan ke dalam bin-bin yang berbeda. Nah, contohnya, ya bin 1 isinya adalah 3 data pertama, 4, 8, 15. Bin kedua, 21, 21, 24. Kemudian bin ketiga, 3 data terakhir, 25, 28, 34. Nah, setelah dibagi ke dalam bin ini, barulah dilakukan penerapan smoothing atau penghalusan datanya. Nah, bagaimana caranya melakukan penghalusan data? Jadi seperti penjelasan sebelumnya, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah smoothing by means atau penghalusan dengan menggunakan nilai rata-rata dari bin. Nah, untuk yang pertama, caranya adalah kita akan menentukan nilai rata-rata dari setiap bin. Nah, contohnya pada bin pertama ya tinggal kita cari saja rata-ratanya. Jadi 4 tambah 8 tambah 15, kemudian dibagi 3. Nah, ini kalau dihitung dia nilai rata-ratanya 9. Nah, kalau metode ini maka kita tinggal mengganti nilai rata-rata dengan nilai yang ada di dalam bin tersebut. Nah, contohnya di sini bin 1 nilai rata-ratanya 9, maka semua data yang berada di dalam bin tersebut diganti dengan nilai rata-rata. Jadinya adalah 9 seperti ini. Nah, dan seterusnya untuk bin 2 juga demikian. Jadi dicari nilai rata-ratanya, nanti ketemunya 23, maka semua nilai dalam bin 2 diganti dengan, ini rata-ratanya 22. Semua nilai di dalam bin 2 itu diganti dengan 22. Dan seterusnya, begitu halnya dengan bin 3. Sampai semua binnya diganti dengan nilai rata-rata. Nah, yang ketiga,
Yang kedua maksud saya adalah smoothing by bin median, atau mencari median dari bin kemudian digantikan dengan nilai yang ada di dalam bin tersebut. Seperti kita ketahui, kalau nilai median itu berarti nilai tengah dari data yang sudah terurut. Jadi, nah ini datanya sudah terurut. Kalau bin 1 mediannya 8, bin 2 21, bin 3 28. Nah, ini berarti ya nilai median tersebut digantikan ke dalam nilai bin. Nah, jadi hasil smoothingnya seperti terlihat pada slide 13, untuk bin 1 maka semua datanya berubah jadi 8, bin 2 berubah menjadi 21, kemudian bin 3 berubah menjadi 28. Metode binning yang ketiga adalah smoothing by bin, di sini mungkin ada sedikit kesalahan di slide 14. Mestinya di situ smoothing by boundaries. Nah, untuk smoothing by bin boundaries, bagaimana cara melakukan penghalusannya? Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa langkahnya adalah menentukan boundariesnya atau batas minimum dan maksimum pada setiap bin. Jadi misalnya bin yang pertama itu maksimumnya adalah 4, maksimumnya itu ada 15, kemudian minimumnya 4. Nah, kemudian langkahnya adalah menentukan untuk setiap angka dalam bin, dia lebih dekatnya ke batas maksimum atau min, kemudian nanti yang paling dekat itu digantikan nilainya ke dalam bin yang baru atau penghalusannya. Nah, untuk data yang pertama pada bin 1 ada 4, kemudian ditentukan lebih dekatnya ke minimum atau maksimum. Jadi dia lebih dekatnya tentu saja ke batas minimum karena sama-sama nilainya 4. Maka nilai setelah dihaluskannya atau setelah smoothing bin 1 nilai yang pertama adalah 4. Nah, kemudian yang kedua itu 8. Nah, 8 kalau dilihat lebih dekat ke minimum atau maksimum, maka kita bisa lihat selisihnya atau bedanya. Kalau untuk minimumnya dia bedanya 4, kalau ke 15 nilai maksimum bedanya ada 7. Nah, maka dia lebih dekatnya ke batas minimum, maka digantinya dengan nilai 4. Kemudian untuk 15 tentu saja dia lebih dekatnya ke maksimum 15. Nah, begitu pula halnya dengan bin 2. Kita tentukan maksimumnya 24, minimumnya 21. Nah, untuk data pertama 21 dia lebih dekatnya ke minimum, maka diganti dengan 21. Untuk yang kedua dekatnya dengan 21 juga. Untuk data yang ketiga lebih dekatnya ke nilai maksimum 24. Nah, bin yang ketiga maksimumnya adalah 34, kemudian minimumnya adalah 25, maka ya kita cari angka yang pertama 25 lebih dekatnya ke minimum, diganti 25, kemudian angka kedua 28 ke nilai minimum bedanya 3 angka, 3 poin, kemudian ke batas maksimum 34, dia bedanya 6 poin. Nah, maka lebih dekatnya ke batas minimum, jadi 25. Kemudian yang angka ketiga 34, dia lebih dekatnya ke nilai maksimum 34. Nah, maka nilai dari data tersebut yang diperoleh kalau menggunakan smoothing by boundaries, maka nilainya menjadi 44, 15, 21, 21, 24, dan 25, 25, 34. Nah, itu kira-kira proses penghalusan atau cleaning data yang terkait dengan data noise dengan menggunakan metode binning. Nah, yang ketiga metode cleaning data atau preprocessing yaitu adanya transformasi data. Nah, apa yang dimaksud dengan transformasi data? Jadi transformasi data itu adalah normalisasi data ke range input tertentu. Nah, ini biasanya kita punya data dengan berbagai atribut dengan range nilai yang bermacam-macam. Ada mungkin datanya
yang puluhan, atau bahkan ada yang tidak sampai puluhan. Kemudian ada atribut lain yang misalnya range datanya sampai ribuan atau ratusan. Nah, kalau kasusnya seperti itu perlu diadakan transformasi data melalui proses normalisasi. Nah, apa yang menyebabkan hal ini perlu dilakukan? Jadi ini sebenarnya sama dengan melakukan penyamaan satuan. Nah, misalnya seperti apa? Jadi misalnya kalau kita punya data, misalnya kita punya objek, kemudian ada jarak satu, jarak dengan objek pertama, kemudian ada jarak dengan objek kedua. Nah, misalnya objek A, jaraknya dengan objek pertama misalnya 2 meter. Kemudian untuk jarak kedua dia pakai satuannya misalnya sentimeter, maka misalnya dia 20. Nah, misalnya objek B jaraknya dengan objek pertama itu adalah 5 meter. Kemudian jaraknya dengan objek kedua itu adalah 100 meter. 100 cm. Nah, ini kalau dilihat datanya seperti ini, nah maka tentu saja untuk melakukan pemrosesan datanya nanti untuk mengetahui objek mana yang mendekat atau lebih dekat dengan objek 1 dan 2, maka kita harus melakukan penyamaan satuan. Misalnya dirubah yang meter diubah ke sentimeter, atau sebaliknya yang sentimeter diubah ke dalam meter. Kenapa itu harus dilakukan? Supaya nanti perhitungan jaraknya sesuai. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini, tentu saja perbedaan dengan menggunakan sentimeter itu bisa kemungkinannya lebih besar dibandingkan dengan menggunakan misalnya meter. Nah, kalau misalnya kita mau lihat jaraknya dengan melakukan penjumlahan kedua atribut ini, maka ini tidak akan menunjukkan informasi apa-apa. Bahkan mungkin informasinya bisa kurang tepat karena satuannya berbeda. Jadi bisa saja jarak 1 ini perbedaannya seperti ini 2 poin, tetapi misalnya di jarak 2 ini perbedaannya 20 poin seperti ini, tetapi ya tentu saja kalau kita lihat 20 cm itu lebih dekat dibandingkan dengan 2 meter. Nah, makanya kalau misalnya kita tidak lihat dari satuan, bisa saja 20 ini dikatakan dia lebih jauh dibandingkan yang 2. Nah, begitu pula halnya kalau datanya bersifat maksudnya datanya memiliki beberapa atribut dengan range nilai yang berbeda-beda. Pada saat nanti menggunakan perhitungan dissimilarity atau jarak, maka bisa saja menunjukkan jarak yang kurang tepat apabila satuan atau range nilai untuk setiap atribut itu berbeda-beda. Nah, maka untuk itu range nilai dari setiap atribut pada data yang kita punya itu range-nya lebih baik disamakan. Nah, maka adanya yang disebut dengan transformasi data. Nah, untuk transformasi data itu sendiri, ada 3 metode yang kita bisa lakukan. Yang pertama ada yang disebut dengan centering, yang kedua ada standarisasi, dan yang ketiga ada yang disebut dengan scaling. Nah, untuk yang pertama, proses transformasi data itu dilakukan dengan centering, maka rumusnya adalah seperti ini. Jadi, nilai data yang baru itu adalah pengurangan antara nilai data tersebut atau vektor kolom dikurang dengan rata-rata dari kolom tersebut. Nah, misalnya pada slide ke-16 tadi kita punya data seperti ini, ada 5 objek dengan 3 atribut. Kemudian kita misalnya mau melakukan transformasi data untuk data usia, berat badan, sama jumlah kalori yang dikonsumsi. Nah, kalau bisa dilihat di sini, range-nya ini lumayan jauh. Jadi kalau misalnya usianya di sini, usia di sini misalnya beda 2 poin, dengan misalnya jumlah kalori yang beda
misalnya 20 poin, itu bisa saja menunjukkan jarak yang sama. Tetapi kalau range-nya berbeda, tentu saja jarak yang 20 poin itu bisa saja dianggap lebih jauh dibandingkan dengan jarak 2 poin antara usia. Nah, kita gunakan data ini untuk melakukan transformasi data. Nah, bagaimana caranya transformasi data dengan menggunakan metode centering ini? Jadi, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah rata-rata dari kolom atau rata-rata tiap atribut. Nah, contohnya di sini atribut usia, maka setelah dihitung rata-ratanya kita peroleh 20,4. Kemudian berat badan 57, kemudian jumlah kalori yang dikonsumsi kalau kita rata-ratakan 386,4. Nah, metode centering ini kita lakukan transformasi data, maka objek Ian yang usianya 23, kita tinggal perkurangkan dengan nilai rata-ratanya. Jadi 23 dikurang 20,4 jadinya 2,6. Kemudian misalnya di sini yang berat badan 48 dikurang 57 jadinya minus 9 dan seterusnya. Nah, maka setelah dilakukan centering untuk semua data, maka hasil preprocessing data dengan menggunakan metode centering untuk transformasi data maka diperoleh seperti ini. Nah, setelah misalnya dilakukan proses centering, kemudian mau dilakukan pengolahan data, maka data yang diolah menggunakan data mining, teknik data mining yang digunakan adalah hasil centeringnya ini. Jadi bukan data mentah yang ada di awal. Nah, itu untuk data centering. Nah, teknik yang kedua untuk transformasi data, kita bisa menggunakan yang namanya transformasi data metodenya standarisasi atau nama lainnya Z-score normalization. Nah, metodenya ini rumusnya seperti apa? Jadi bisa dilihat pada slide 17. Jadi nilai dari nilai hasil transformasi merupakan pengurangan antara nilai data dikurang rata-rata untuk atribut data tersebut dibagi dengan standar deviasi dari atribut tersebut. Nah, di sini saya tidak menampilkan rumus untuk mencari standar deviasi atribut karena saya rasa untuk mencari standar deviasi sudah umum, atau misalnya bisa dicari di Google rumus standar deviasinya, nanti bisa ketemu. Jadi kalau metode centering yang di awal kita hanya perlu menemukan nilai rata-ratanya. Nah, di sini untuk Z-score kita juga perlu menentukan standar deviasi untuk setiap atribut. Nah, hasil data yang telah melewati proses Z-score normalization ini, nanti nilai rata-ratanya menjadi 0 untuk tiap atribut dan nilai variannya 1. Kalau kita mau lihat contoh kasusnya, ada di slide 18, bagaimana proses untuk transformasi data menggunakan Z-score normalization. Jadi, yang pertama dicari nilai rata-rata. Kalau di slide situ tadi, di 18, saya mencari nilai varian dulu, karena kan untuk menemukan nilai standarisasi, tinggal nilai variannya diakarkan. Nah, nanti dapatnya nilai standarisasi seperti ini. Nah, setelah itu nanti tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Jadi tinggal diperkurangkan antara nilai data dikurang dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan nilai standar deviasi. Jadi kira-kira nanti datanya 23 dikurang 20,4 dibagi dengan 3,93, itu saya bulatkan saja. Nanti ini ya dapatnya 0,66. Nanti masuk ke situ. Dan seterusnya sampai semua data telah dilakukan transformasi atau dilakukan normalisasi. Nah, sama dengan yang tadi tahap centering, maka data inilah nanti data hasil transformasi yang kemudian diolah pada saat proses data mining. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa range nilai untuk setiap atribut sudah tidak terlalu jauh. Jadi misalnya kalau usia dia puluhan, kemudian berat badan juga puluhan di sini. Nah, jumlah kalori dia range-nya agak besar. Jadi range nilainya itu bahkan ratusan seperti ini.
Nah, maka kita bisa lihat bahwa setelah transformasi, range nilainya sudah seragam seperti ini. Nah, kemudian metode transformasi yang terakhir itu ada yang disebut dengan scaling atau normalisasi min-max. Nah, ada sedikit perbedaan dengan teknik transformasi data yang sebelumnya, di mana untuk transformasi data menggunakan scaling atau min-max normalization ini, kita bisa menentukan bahwa kita nanti konversi datanya atau normalisasi datanya, range datanya kita maunya sekitar apa. Nah, misalnya kita mau bahwa setelah dilakukan transformasi, range datanya itu berkisar antara 0 sampai 1, atau misalnya 1 sampai minus 1. Nah, untuk metode ini itu bisa diakomodir. Nah, rumusnya seperti ada ditampilkan pada slide 19, di mana untuk mendapatkan hasil normalisasi min-max, maka akan diperkurangkan antara data dikurang data minimum, kemudian dibagi dengan data maksimum, dikurang dengan data minimum, kemudian dikali dengan selisih antara batas atas dikurang batas bawah ditambah dengan batas bawah. Nah, batas atas sama batas bawahnya ini adalah ditentukan dari kita mau range nilainya seperti apa setelah proses transformasi. Misalnya kita mau range-nya dari 0 sampai 1, maka batas atasnya itu adalah 1 dan batas bawah nilainya adalah 0. Kemudian X minimum dan X maksimum ini adalah nilai minimum dan maksimum untuk atribut atau kolomnya seperti apa. Nah, bagaimana cara perhitungan untuk metode ini? Jadi, yang pertama kita menentukan batas atas sama batas bawah. Jadi, untuk transformasi yang ada pada slide 20, yang diinginkan skalanya adalah dari 0 sampai 1, sehingga batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya adalah 0. Kemudian kita menentukan nilai minimum dan maksimum dari setiap atribut. Jadi contohnya untuk usia, nilai minimumnya 14 atau yang paling kecil 14, dan nilai maksimum ada pada usianya Rosi, yaitu 25, sehingga kita dapatkan bahwa nilai maksimum 25 dan nilai minimum 14. Nah, begitu pula dengan atribut lainnya. Jadi atribut lainnya juga ditentukan minimum sama maksimumnya dan seterusnya. Nah, untuk batas atas dan batas bawah untuk setiap atribut pada suatu kumpulan data seperti ini itu harus sama. Jadi contohnya untuk data yang ada pada contoh 20, maka transformasinya akan dilakukan dengan range nilai sekitar 0 sampai 1. Nah, kemudian setelah itu baru kita menggunakan rumus dari normalisasi min-max. Nah, seperti ini. Jadi, dikurangkan nilai data, dikurang nilai minimum, dikurang maksimum, kurang minimum, dikali dengan batas atas, batas bawah ditambah dengan BB. Jadi, contohnya adalah untuk Ian, datanya 23, dikurang minimumnya berapa? Minimumnya 14, dibagi dengan 25, dikurang dengan 14, dikali dengan batas atasnya 1 dikurang 0, nanti ini hasilnya ditambah dengan batas bawah atau 0. Nah, ini kalau setelah dihitung nanti dapatnya 0,82. Dan seterusnya sampai semua nilai untuk setiap atribut, untuk setiap objek didapatkan. Nah, kalau bisa diamati di sini hasil normalisasinya, kita melihat bahwa tidak ada hasil transformasi yang lebih kecil dari batas minimum atau batas bawah ataupun melebihi dari batas atas. Jadi range nilainya hanya antara 0 dan 1, di mana nanti yang bernilai 0 pada atribut tersebut adalah nilai terkecilnya minimum. Jadi contohnya di sini Maya, usianya 14, maka hasil transformasinya nanti nilainya 0. Sedangkan untuk nilai tertinggi, untuk usia, di situ ada 25 tahun, maka bisa kita lihat bahwa hasil transformasinya itu menjadi nilai batas paling atas atau 1. Nah, sekian untuk pertemuan terkait dengan preprocessing data. Terima kasih.